selamat pagi, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Semuanya semangat ya untuk belajar hari ini ya. Kita bersyukur akhirnya kita bisa bertemu kembali ya di semester 2 ini. Kita bisa yang PTM bisa ke sekolah ya. Kita saat ini akan mengawali semester 2 ini dengan membuat suatu hal yang baru. Nah, apa itu? Nah, sudah Miss share di depan ini, kelihatan ya. Di sini Miss tunjukkan seperti apa kelas impianku. Oh, jadi sebelum kita mulai semester 2, Miss ingin kita semua untuk memikirkan dulu kira-kira kelas impian seperti apa yang akan kita wujudkan di kelas kita bersama ini, di kelas mama. Ya, paham ya? Kira-kira kalian bisa bayangkan nggak? Saya ingin di kelas 6A nanti kelasnya seperti ini. Kesepakatan kelas ya, berbagai hal yang dapat kita sepakati untuk kita lakukan bersama. Dengan itu akhirnya kita akan mewujudkan kelas impian kita bersama. Itu ya, paham? Bisa dimengerti? Oke. Nah, sekarang yang di rumah, yang di sekolah bawa HP? Bawa HP ya. Kalau bawa HP bisa buka ini, bisa akan share linknya. Ini kelas impian itu berarti keadaan di dalam kelas bersama teman dan guru. Kira-kira seperti apa? Banyakan yang buat gurunya. Tapi kali ini keyakinan kelas adalah kesepakatan kita antara guru dan kalian. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencapai kelas impian kita, ya. Nah, sekarang tulis ya keyakinan kelas kita. Nah, yang pertama tadi apa nih? Pelajaran seru dan kreatif. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kami kalau mau seru nanti kita akan berikan game yang seru-seru. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Coba kalau Miss kasih game terus kamu diem aja, kira-kira jadi seru nggak? Enggak, berarti kita harus gimana? Iya, aktif ya. Oh, betul. Jadi kami aktif dan apa? Misalnya kalau kamu aktif nih, terus kamu asal-asalan nggak jawabnya? Enggak, berarti kita akan berusaha memberi yang jelek, terbaik, dan memberi yang terbaik. Kami aktif dan selalu memberi yang terbaik gitu ya. Nah, Miss kasih kalimatnya positif supaya kita semangat nih melakukannya. Jadi kalau aktif berarti kalau kita ada kegiatan kamu aktif semua, nggak usah takut, nggak usah khawatir salah ya. Namanya belajar salah biasa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita akan berusaha perbaiknya lebih baik. Lalu memberi yang terbaik berarti apa? Semuanya berusaha memberikan yang terbaik. Nggak apa-apa walaupun salah, tapi dicoba dulu yang terbaik ya. Oke, kami aktif dan selalu memberi yang terbaik, ini yang pertama. Kemudian tadi yang bilang temennya nggak ngebosenin, nah berarti temennya yang asik tuh kayak gimana kira-kira? Yang asik, teman-teman yang asik. Jadi kita harus gimana? Kami harus saling gimana nih kalau asik? Hah? Menghormati. Kami saling menghormati dan menyayangi ya. Apa saja? Gimana pendapatnya? Iya, menghormati sama menghargai sama ya. Jadi kita saling menghormati dan menyayangi ya. Bisa seperti itu? Contohnya kalau saling menghormati, nggak cuma misalnya menghormati kamu juga menghormati misalnya. Kalau Zoom kameranya dibuka, itu sikap menghormati ya. Nah, apalagi nih? Tadi kami aktif dan selalu memberi yang terbaik, kami saling menghormati dan menyayangi. Lalu ada lagi nggak kira-kira?
supaya kelas kita menyenangkan? Kelasnya bersih Miss. Oh, bagus sekali. Berarti kami yakin bahwa menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Yeay. Terima kasih Dino, itu ide yang luar biasa, bagus. Nah, berarti kalau seperti itu gimana? Kita harus melakukan apa? Kita harus sampai contohnya. Piket kelas. Oke, kalau misalnya pulang, gimana? Apakah kita biarin aja mejanya berantakan gitu terus pulang? Jadi harus gimana ya? Dirapikan? Iya, merapikan meja dulu, membersihkan meja dulu. Kalau ada apa yang sampah-sampah dibuang ke tempat sampah. Gitu ya? Setuju nggak? Setuju. Kalau setuju tepuk tangan 1 kali. Kalau setuju tepuk tangan 2 kali. Oke, bagus. Nah, oke, kami aktif dan selalu memberi yang terbaik. Kami saling menghormati dan menyayangi. Kami yakin bahwa menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Sudah, 3 aja. Ada tambahan lain? 3 ini adalah keyakinan kelas kita. Miss berharap anak-anak kita kan sudah buat sama-sama ya. Kita sepakat dan kita akan melakukan ini supaya kelas kita jadi menyenangkan, jadi seperti kelas impian kita. Setuju? Setuju? Kalau setuju tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, shalom. Selamat siang, miss-miss semua. Terima kasih sekali untuk kesediaannya boleh hadir di dalam acara siang hari ini. Siang hari ini saya ingin berbagi, ya. Dan ini kita ada di dalam acara sesi berbagi dari program calon guru menggerak. Dan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya berikan, yaitu yang pertama tentang filosofi pendidikan belajar yang bawah dan yang kedua tentang budaya positif. Dan saya berharap beberapa waktu ke depan ketika kita bersama-sama pelajari materi ini, kita semua, miss-miss semua mendapatkan manfaat ya dari ilmu yang boleh saya berikan. Untuk mengawali pertemuan ini, saya ada pertanyaan yang saya harap bisa dijawab oleh miss-miss semua ya. Bagaimana ibu-ibu guru mengibaratkan seorang anak yang baru lahir itu? Nah, setelah direnungkan, saya punya post-it di sini. Miss boleh ambil 1 post-it, tempelkan di pilihan yang menurut Miss itu sesuai dengan pendapat Miss semua. Silakan maju. Ya, maju. Bisa di-share post-itnya, ambil aja 1 lalu ditempelkan di sini. Kira-kira yang sesuai yang menurut Miss yang mana? Ya. Boleh punya pendapatnya sendiri, nggak harus banyak kan gini itu ya, ini kayak begitu. Silakan sesuai pendapat Miss semua. Wow, kita dilihat di sini ya. Ternyata semua guru Petra memilih kertas kosong ya. Dan saya juga loh, waktu pertama kali mendengar pertanyaan ini saya juga beli kertas kosong ya. Nah, yuk kita boleh sama-sama ya. Ini saya taruh dulu. Kita mau bahas dulu penjelasannya. Ya, tadi sudah tempel di mana? Penjelasannya. Kalau kertas kosong, anak yang lahir di dunia itu dimulai bisa oleh kertas kosong yang bertulis ini, sehingga kalau pendidik itu boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Ya, jadi sepenuhnya pendidikan itu ada pada pendidik yang berkuasa untuk membentuk anak itu. Yang kedua, ini kayaknya ekstrim ya, semua pada memilih. Anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi, mengamati supaya pengeluaran tidak mendekati diri. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga ini sebenarnya yang paling tepat. Nah, saya juga bertanya-tanya kok bisa ya?
Jadi anak yang dilahirkan itu dimamang selai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu masih sama. Pendidikan berkewajiban berpuasa menebalkan segala tulisan yang samar dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik dari diri anak. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya anak itu bukan selai kertas yang kosong. Ada yang dia bawa dari dia lahir, seperti potensi, seperti karakter, ya. Nah, tapi itu semua sama. Pendidikan itu harus menuntun dia untuk mengembangkan kodrat baik yang ada di dalam diri dia. Nah, coba kita belajar memahami ya. Lalu apa arti pendidikan itu? Nah, itulah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid itu diibaratkan sebagai benih. Ibu-ibu tahu ini benih apa? Benih apa ini? Padi. Benih padi ya. Nah, guru sebagai apa? Guru itu ibarat petani. Saya itu petani. Nah, apa yang dilakukan petani? Petani itu mengkondisikan lingkungan di mana padi itu akan ditaburkan. Dia membajak sawah. Dia mengolah tanahnya supaya jadi tanah yang gembur, yang subur, yang siap untuk ditanami. Kemudian dia menanam padi. Dan saat menanam padi tidak sembarangan menebar, gitu kan? Kita tahu semua bagaimana prosesnya ya. Diapakan dulu padinya? Disemai ya? Disemai dulu, kemudian dia mulai tumbuh. Nanti ditanam berjarak, gitu. Kalau kita lihat di sini butuh rapi. Dengan sangat teliti dan dengan sangat hati-hati dia menanam padi di sawah. Dia memperhatikan dulu kondisi tanahnya, sudah siap ditanami, dia tanam itu benih yang sudah tumbuh. Kemudian memberikan pupuk, ya. Kemudian apa yang dilakukan petani juga membasmi hama, bukan hanya tikus, ada urang, ada hama, ulat, dan jamur. Diusahakan oleh petani itu untuk dibasmi, ya. Itu yang dilakukan oleh petani. Lalu, nah membasmi hama pun kita sering dengar waktu sawah ada di sebelah sekolah kita, ya kan? Waktu kita upacara aja petaninya berisik sekali ya, karena mengusir hama burung, ya kan saat itu ya. Dan itu upaya dilakukan petani untuk demi supaya benih itu bisa tumbuh dan kemudian masuk jadi besar, tumbuh jadi besar, kemudian akhirnya panen. Dan benar kita lihat wajah yang penuh sukacita ketika mereka panen. Nah ini ternyata guru itu ibarat petani. Ya, kita tidak bisa menanam padi, benih padi, kemudian kita berharap dia tumbuh jadi jagung. Kita nggak bisa menanam benih padi, kita berharap dia tumbuh jadi durian. Benih padi akan tumbuh jadi padi, berbuah padi, beras. Itu sudah kodratnya, sudah sesuai kodratnya. Tugas kita sebagai petani adalah menuntut, mengkondisikan supaya dia bertumbuh sebaik mungkin, semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi pemeliharaan yang baik oleh petani akan membuat tanaman tumbuh optimal, ya. Nah, ini adalah goalnya. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah, pendidikan di Indonesia ini boleh mencetak profil pelajar Pancasila, ya, yang memiliki 6 aspek ini, kompetensi ini. Oke, satu nasihat dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kekerjaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam itu maksudnya apa? Anak lahir di berbagai tempat ya. Ada yang lahir di daerah pesisir, ada yang lahir di daerah pegunungan, di kota. Nah, ketika kita mengajar, kita tidak bisa mengabaikan keadaan alam di sekitarnya. Kita pakai setiap hal media yang ada di sekitar dia untuk belajar. Harapan saya dari paparan materi ini bahwa menjadi guru di era sekarang harus up to date ya, mengabdi diri, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak tanpa harus meninggalkan ciri khas sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Wow, luar biasa.
Ya bagus nih. Miss Elina, pendapat saya kita sebagai guru bertugas menuntun atau mengarahkan anak-anak supaya menjadi seorang pejuang Pancasila yang bermanfaat atau menjadi berkah. Yes. Nih, budaya positif itu adalah budaya yang ingin kita kembangkan di sekolah. Namanya positif. Baik, jadi kita ingin supaya lingkungan sekolah kita, anak-anak itu memiliki budaya positif. Sekarang kita mau coba ilustrasi ini. Ada satu orang yang bisa maju sebagai Miss Elina. Miss Elina, saya minta Miss Elina tuliskan di sini hal yang menurut Miss Elina berharga. Nah, kalau sudah, Miss Elina ambil kertas yang sudah ditulis itu. Kemudian genggam. Nah, oh, betul ya, genggam ini dilipat di genggam. Nah, sekarang tugasnya apa? Miss Elina ini berharga buat Miss Elina. Rela nggak kalau orang ambil Miss Elina? Enggak. Miss Suci tugasnya gimana caranya kalau Miss Elina menyerahkan itu ke Miss Suci? Lakukan apa caranya supaya menyerahkan Miss Suci? Kalau besar, ayo paksa. Paksa, kalau besar. Belum mau Miss, ayo Miss, caranya ayo yakinkan supaya dia mau. Ayo Miss Elina, nanti kertasnya saya ganti yang pintar ya kalau Gak mau. ayo. Kita kalau suka pintar, ayo cepat nanti tak ganti. Kasih ke saya. Sudah, nggak punya cara lain untuk supaya dia bisa menyerahkan itu, nggak ada cara lain. Masa dibeliin? Terserah. Teman-teman boleh kasih masukan loh. Gimana cara kasih masukan? Boleh. Diapain dia? Paksa, dipaksa, dirayu, kita kadang terjebak dalam ilusi ini loh, ibu guru. Yang pertama kita menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Guru itu gampang lah, semua murid bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu loh. Murid itu mau karena dia mengizinkan guru mengendalikan dia. Tapi kalau kita mendapatkan murid yang benar-benar keras kepala, nggak mau ya nggak mau. Pernah? Bisakah kita tetap memaksa dia begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Kenyataannya kadang kita pakai karakter itu, ya, membuat dia merasa bersalah dengan kesalahannya. Tapi sebenarnya itu arahnya akan membuat dia memikirkan konsep yang buruk atau negatif tentang dirinya. Ternyata itu tidak menguatkan karakter, malah itu akan membentuk konsep baru yang negatif tentang dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat atau bujukan, ya. Jadi itu bisa bermanfaat. Kalau dibujuk pastilah bisa. Anak-anak kan memang dibujuk. Iya, anak kecil bisa. Tapi kalau udah gede, mereka akan mulai kritis. Mereka kan nggak butuh dibujuk. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita memaksa intervensi bahkan pakai fisik. Tapi ketika anak itu bertumbuh, apakah kita masih bisa melakukan itu? Tidak bisa ya. Jadi ternyata itu adalah ilusi. Nah, kita memahami ini ada istilah baru. Bisakah kita mengontrol seorang? Ada dua teori. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Dalam teori stimulus respon itu beranggapan saya baca stimulus respon, ibu-ibu guru yang baca ini ya, teori kontrol ya. Oke, ini VS versus lawannya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana dengan teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang. Nah, dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita lihat kacamata mereka. Kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk itu salah. Dan kita dengar anak kita. Miss, kalau aku sudah melakukan itu, aku dapat apa? Nah, itu adalah bentuk motivasi ekstra. Tapi yang ketiga, motivasinya adalah untuk belajar diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi pertanyaannya adalah saya akan didorong seperti apa jika saya melakukan ini. Ini adalah motivasi internal. Jadi ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ya,
Kita itu ingin anak melakukan sesuatu, tapi kita tidak ingin mereka hanya termotivasi dari luar, karena itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau dia punya motivasi dari dalam diri sendiri, gimana? Semua itu yang jadi kekuatan untuk dia benar-benar berubah. Ini dilakukan dari tujuan disiplin positif. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif nanti, kita kan di setiap sekolah kelas punya namanya peraturan kelas ya. Peraturan kelas ini mau kita arahkan yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan, Mas. Kalau peraturan kadang sebagian besar dibuat oleh guru, ya. Tapi namanya keyakinan kelas itu kita buat itu menjadi kesepakatan guru dan murid. Itu pun diproses bersama sehingga anak-anak memahami perlunya atau pentingnya melakukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti kalau mereka sudah melakukannya, harapan kita lingkungannya jadi positif, lalu budaya positif itu bisa terbentuk. Sangat luar biasa ya, saya bayangkan kalau anak-anak sekolah Petra itu dia itu punya motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal yang baik, dan itu bukan karena disuruh, bukan karena takut dihukum, bukan karena hadiah, tapi itu karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, karena dia tahu nilai dirinya seperti apa. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Jadi, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Miss semua, misalnya ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Supaya aman. Supaya aman. Supaya aman. Ada juga yang bilang supaya nggak ketangkap polisi. Ya. Kalau supaya aman berarti kita mengetahui manfaatnya, nilainya yang benar. Tapi kalau kita bilang supaya nggak ketangkap polisi berarti takut hukuman. Tapi ini yang kita harapkan bisa kita lakukan sebagai manajer. Ya, kita mau sebagai manajer identitasnya adalah menghargai diri sendiri. Jadi gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita itu bukan mendidik anak, tapi mengajukan pertanyaan, memancing ya pemikiran dari anak. Lalu kita bilang apa sih yang kita yakini? Nah, makanya kita tadi perlu keyakinan kelas. Misalnya ada anak mau sesuatu, apa sih yang kita yakini? Apa sih yang kamu tahu tentang keyakinan kelas kita yang berkaitannya dengan apa yang dilakukan? Apa sih yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita dorong anak untuk memperbaiki kesalahannya, tapi itu idenya dari dia. Nah, hasilnya itu akan menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Harapan kita itu dia punya dunia berkualitasnya adalah dirinya yang positif. Lalu murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada muridnya, dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita belajar tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gini, Miss, ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu hal itu tidak kita harapkan. Tapi kita pertama tadi kita tahu kan setiap tindakan itu punya alasan, tujuan. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Yang kedua, kita adalah tani tadi, kita menuntun mereka kepada kodrat yang baik. Berarti kita mengarahkan dia untuk dia memahami apa sih kesalahannya dan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi ini adalah harapan kita. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita berharap kita bisa melakukan proses untuk menciptakan kondisi di mana murid itu siap memperbaiki kesalahannya. Jadi itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya dia sadar. Lalu bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa kembali lagi ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan sebagai anak yang terhukum, bukan sebagai anak yang suka buat onar. Jadi kita mulai dari menstabilkan identitas. Kadang seorang anak yang melakukan kesalahan itu dia langsung punya cap dirinya, aku seorang yang salah. Kita bisa pakai kalimat setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita belajar supaya kita berusaha dia melihat kita bisa memahami dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara kita menstabilkan identitas. Lalu kita bisa lanjut, ini tergantung situasi ya. Misalnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini ke arah kebutuhan dasar. Jadi kita validasi tindakan yang salah.
dia melakukan kesalahan itu apa sih yang menyebabkan, apa sih kebutuhanmu, lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ada nggak cara lain supaya kamu masih bisa seperti itu tapi kamu nggak begini gitu ya. Lalu kita mulai merayakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang kita buat. Dan yang terakhir, kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Saya berharap ya setelah hari ini ada follow up yang bisnis lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang saya buat sama anak-anak. Ini memang prosesnya karena saya nggak boleh dikte. Saya memunculkan ide itu dari mana. Nah, untuk yang kelas 1, kelas 2 mungkin nggak anaknya sederhana ya, mungkin agak sulit, tapi kita bisa pakai cara bercerita dulu sama anak. Mungkin ada cerita yang positif nih yang bisa dibagi. Bisa kalau pagi kita firman Tuhan dulu kan, itu kan bisa menambahkan hal positif. Kita dorong anak-anak untuk yuk kita bikin keyakinan kelas. Ini sebenarnya diawali dari kita mau punya kelas impian. Kelas impiannya kayak gimana sih? Waktu itu saya tanya mereka bilang, oh saya mau kelas yang seru, banyak game, temennya asik, gitu. Jawabannya pendek-pendek kayak gitu, simple. Nah kita coba, yuk kita bikin sama-sama yuk. Kalimatnya kita jadikan satu ya. Iya. Yang pertama ini, mau kelasnya asik, iya. Mau banyak game, iya. Miss ya kalau bikin game, tapi kalau kalian terus dikasih game diem aja, kira-kira asik nggak? Ya enggak. Terus gimana caranya? Harus aktif, Miss. Oke, berarti kami aktif. Nah terus kalau udah main game, Miss sudah kasih game yang seru, kamu main game gimana? Salah-salah nggak? Ya enggak lah, sungguh-sungguh kok. Akhirnya beri yang terbaik, ada kalimat itu muncul. Ya, saya sangat memberikan support dan dukungan buat Ibu Leoni dari SD Petra yang berkesempatan ikut menjadi guru penggerak. Saya berharap dengan seorang guru yang sudah maju sebagai guru penggerak akan bisa menggerakkan teman-teman guru yang lain, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di sekolah Petra, di sekitar sekolah Petra, juga di kota Semarang. Sekali lagi saya memberikan dukungan penuh dan benar saya berharap supaya program guru penggerak ini merupakan angin segar, pembaruan untuk dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Terima kasih.